Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 7 pelaku judi online ditangkap berikut barang bukti, sejumlah CPU, dan buku rekening bank. Sejumlah petugas kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di dalam kamar apartemen, petugas menangkap 7 orang pelaku judi online. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangan mereka, pelaku disita barang bukti, sejumlah CPU, dan buku rekening bank. Kita amankan para pelaku ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol, Petamburan. Kemudian dari 7 orang pelaku kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut, berupa CPU, handphone, ataupun buku rekening yang ada kita amankan. Hingga kini, petugas masih melakukan pengembangan terkait kasus judi online. Apakah masih ada pelaku lain atau tidak? Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang kilometer 85 Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 4 orang mengalami luka-luka. Sementara penyebab kecelakaan diduga akibat rem bus blong. Inilah kondisi kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 85 arah Bandung menuju Jakarta di wilayah Cikania, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu sore. 10 kendaraan bus angkutan umum, truk pengangkut sayuran, truk pengangkut barang, serta minibus terlibat dalam kecelakaan beruntun. Akibatnya 10 kendaraan mengalami kerusakan parah. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 4 orang luka-luka, bahkan karena truk pengangkut sayuran terjepit di bagian depan truk. Setelah dibantu warga, akhirnya korban dapat dievakuasi. Menurut salah satu penumpang, kecelakaan terjadi karena bus jurusan Garut Lebak Bulus diduga mengalami rem blong. Kemudian oleng karena jalanan turunan, pengemudi bus tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Selanjutnya menabrak kendaraan di depannya hingga terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan. Ke kilometer 84 atau kilometer berapa dari sonanya udah oleng gitu, derem tangan nggak bisa, derem kaki nggak bisa. Awal nabrak tuh bus yang Bapak tumbangin? Bus yang ditumbangin, awal nabrak, ini yang lolos remnya gitu. Terus langsung nabrak kendaraan lainnya? Nabrak kendaraan lainnya beruntun semua gitu. Saat itu bus lagi penuh nggak sih Pak? Penuh penumpang. Saya paling depan ini. Polres Purwakarta, ya kan, untuk mengevakuasi dulu korban. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa berikan keterangan. Petugas kesulitan dalam melakukan evakuasi karena banyaknya kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Wacana pembatasan BBM bersubsidi Pertalite disebut-sebut akan mulai diterapkan pada 17 Agustus mendatang. Namun Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kebijakan tersebut masih dibicarakan lintas kementerian. Wacana pembatasan BBM bersubsidi Pertalite mengemuka dari pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Disebutkan bahwa pembelian BBM bersubsidi Pertalite akan dibatasi sehingga tepat sasaran untuk penghematan keuangan negara. Menteri BUMN Erick Thohir mengakui pembatasan BBM bersubsidi Pertalite memang tengah dalam pembahasan. Namun Erick membantah pembatasan akan diberlakukan dalam waktu dekat atau 17 Agustus mendatang. Diakui subsidi BBM semakin membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan melonjaknya harga minyak mentah. Ya, kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan, saya nggak tahu, kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih berjalan. Saya tidak bisa komen karena saya belum tahu. Saya takut dalam arti 17 atau Januari tahun depan atau November atau Desember, saya nggak tahu, saya belum. Kita tunggu aja. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjawab
tentang dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Agus mengatakan tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan kasus pembakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang telah diusut oleh polisi. Panglima menjelaskan tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian pembakaran rumah wartawan Tribadra tersebut. Polisi sebelumnya menangkap 2 orang yang diduga membakar rumah wartawan Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Mabes Polri memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan kedua tersangka. Dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau Nggak ada. Kasus pembakaran rumah wartawan hingga menewaskan 4 orang ini masih terus diselidiki oleh pihak yang berwajib. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Pemirsa, Peggy Setiawan yang baru saja menghirup udara bebas sementara setelah hakim mengabulkan pra-peradilannya hadir di MNC Group. Dalam wawancara, Peggy mengungkapkan kembali saat dirinya ditangkap oleh polisi. Peggy juga mengaku mendapatkan pukulan saat dibawa ke ruang penyidik. Namun dirinya berkata sudah ikhlas dengan perbuatan tersebut. Hari itu saya pagi-pagi jam 9. Jam 9 itu saya bergegas untuk menemui mantan majikan saya yang beralamat di alamat ya sekitar itu Bandung. Nah, ketika itu beberapa lama kemudian saya datang, sampai di rumah majikan saya itu, terus ketemu dengan yang punya rumah alias majikan saya itu. Nah, mereka itu berdua suami istri berpamitan untuk sebentar untuk berangkat bekerja, dan mereka menitipkan anak-anaknya kepada saya untuk dijagakan cuma 1 hari katanya. Tolong jagakan 1 hari. Nanti sore kamu bisa pulang katanya. Kalian kamu main dulu di sini katanya, seperti itu. Si bapaknya telepon, Peggy bisa nggak nyemputin anak saya di sekolah? Kata saya itu, oh ya dengan senang hati, bisa Pak, mangga bisa. Ya udah nanti langsung aja ke sana ya ke sekolah. Nah, saya itu langsung mengiyakan dan langsung bergegas untuk menyamper ke sekolah itu. Nah, kemudian sesampainya di sekolah itu ya saya menunggu. Nah, saat menunggu itu ada yang moto-moto gitu. Langsung kita anterin ke rumah neneknya, karena kan sesuai dengan perjanjian dari bapaknya kan nanti diantarnya ke rumah nenek aja katanya, nanti ketemu sama AA di sana katanya gitu. Nah, sesampainya di rumah nenek itu saya ketemu sama AA-nya tuh baru pulang gitu, baru sampai di situ gitu. Terus banyak ramah, nanya-nanya gimana tadi, lancar nggak gitu. Alhamdulillah lancar katanya. Nungguin lama nggak? Alhamdulillah nggak kata saya itu. Nah, setelah lama itu lalu saya bergegas untuk ambil air wudhu, dan setelah saya ambil wudhu itu langsung digerebek. Kaget juga, kenapa gitu, langsung gerebek, terus langsung dibawa aja gitu. Perlawanan Peggy Setiawan berdampak pada 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus kuasa hukum dan keluarga 7 terpidana kasus Vina melaporkan Aep dan Dede, 2 saksi kunci ke polisi atas dugaan pernyataan sumpah palsu. Pelaporan kedua saksi dalam upaya mencari novum atau bukti baru untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK. Terkait laporan kepada Aep dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Gitu, demikian. Kita ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo melepas 29 atlet Olimpiade Paris 2024 di Istana Negara Jakarta. Presiden Indonesia berharap atlet Indonesia bisa menang sehingga lagu Indonesia Raya bisa dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan di Paris. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Sebanyak 29 atlet terbaik tanah air akan mengikuti ajang olahraga 4 tahunan dunia pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Dilepas secara simbolis di Istana Kepresidenan, Joko Widodo meminta kepada atlet untuk optimis dalam persiapan, tampil baik walau persaingan sangat ketat. Harapan kita semuanya
semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Dan saudara-saudara pulang membawa medali. Jumlah atlet yang dikirim tahun ini 29 atlet merupakan terbanyak dalam 20 tahun terakhir. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam laporannya melampirkan bahwa delegasi yang dikirim oleh Indonesia total sebanyak 88 orang mencakup pelatih dan staf. Sementara Anindya Novian Bakri, Ketua Umum PB Aquatic Indonesia, Chief the Mission Kontingen Indonesia, dari 29 ada 16 atlet laki-laki, 13 perempuan, dan 12 cabang olahraga, 32 cabang di Olimpiade. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Bagus Prasetyo melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi mahasiswa di kantor KPU Kota Serang, Banten. Masa mendesak Ketua KPU Kota Serang dipecat terkait dugaan kecurangan hasil pemilu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten Rabu siang. Masa mencoba merobohkan pagar gerbang kantor dan membakar benda-benda di depan kantor. Mereka mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20 C hasil di Kecamatan Tak-Takan. Diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang. Mahasiswa mendesak Ketua KPU Kota Serang Nanas Nasihudin dipecat lantaran hilangnya data suara C mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74 dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C hasil yang suara yang hilang. Aksi mulai mereda setelah massa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara itu terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. 6 orang tersangka sindikat penipuan jasa pengiriman barang online berhasil ditangkap anggota Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tersangka, polisi mengamankan mobil, faktur penjualan, ratusan dus barang bukti hasil penipuan. Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara meringkus sindikat penipuan jasa pengiriman barang online yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah di 15 lokasi di Jakarta dan Tangerang. Dengan modal akun yang dibeli dari media sosial seharga Rp300.000, tersangka berhasil menerima pesanan antar barang dari sejumlah customer. Namun, barang yang seharusnya diantar ke penerima, para tersangka ini malah membawa ke gudang mereka untuk dijual. Selain 6 orang tersangka, polisi juga berhasil mengamankan mobil, data faktur penjualan, dan ratusan dus barang senilai ratusan juta rupiah di gudang di kawasan Kapuk Kamal, Jakarta Utara. Itu tidak diantarkan ke tujuan, melainkan dipindahkan ke gudang penampungan yang ada di Kalideres. Nah, kita temukan gudangnya di situ, terdapat banyak sekali barang-barang hasil penggelapan yang dilakukan di sana. Sudah kita amankan dan kita sita semua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 6 orang tersangka ini akan dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, sejumlah cara bisa dilakukan untuk menarik pengunjung datang ke warung makan. Salah satunya di Kota Blitar, Jawa Timur. Pemilik warung menyulap lahan kosong menjadi tempat kuliner yang memiliki nuansa alam.
Makan nuansa alam, sejuk dan asri. Itulah kesan pertama saat berkunjung ke warung makan Mak Denok. Warung makan berada di Jalan Kalimantan, Sananwetan, Kota Blitar. Menawarkan berbagai menu makanan dengan nuansa alam. Awalnya, tempat ini hanyalah lahan kosong yang rusak dan tidak terpakai. Namun, berkat kepedulian pemilik warung, disulap menjadi tempat kuliner yang ramah lingkungan. Meski baru berdiri 1 bulan, namun tempat kuliner ini tidak pernah sepi dari pembeli. Suasana sejuk dan banyak pepohonan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk healing sejenak. Pelanggan bisa menikmati berbagai menu makanan, nasi pecel, ayam bumbu kuning, rendang, hingga mie instan dan bakso untuk menikmati menu tersebut. Para pembeli cukup merogoh uang saku Rp10.000 hingga Rp15.000. Maksudnya temanya dia yang nyatu dengan alam gitu loh, maksudnya yang sejuk daripada kayak kafe-kafe yang apa ya, menurut aku yang terlalu modern bisa dibilang, jadi kayak terlalu banyak bangunan-bangunan gitu. Tapi aku lebih suka kayak gini. Kenapa jadi tempat yang agak nyaman gitu. Yang biasanya kan ya kayak tembok-tembok biasa gitu. Seragam itu sejuk di antara pepohonan membuat warung makan jadi favorit pengunjung. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga tanpa gadget, bisa mencoba untuk keseruan bermain di Taman Kelinci di Batu, Jawa Timur. Selain pemandangan indah dan udara yang sejuk, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kelinci serta memetik stroberi. Taman Kelinci ini berada di bawah kaki Gunung Banyak, perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Tempat wisata edukasi ini mengajak pengunjung berinteraksi langsung dengan kelinci. Pengunjung bisa memberi makan wortel secara langsung pada kelinci. Pengunjung juga diperbolehkan untuk bermain dan menggendong kelinci. Dengan konsep ini, selain memberikan pengalaman berbeda, juga efektif membuat anak-anak lepas sejenak dari gadget. Terlebih karena terletak di kawasan pegunungan, udara sejuk dan pemandangan yang indah membuat wisatawan betah menjauh dari hiruk-pikuk kota. Tempatnya bersih, edukatif untuk anak-anak, dan untuk harganya juga relatif murah. Ada interaksi antara anak-anak dengan kelinci. Juga banyak tanaman dan rumput-rumput yang bisa untuk berlarian ya Mbak ya. Jadi tidak, areanya luas. Daripada kita harus ke mall, fokus sama handphone kan era sekarang, lebih baik ngenalin anak-anak sama hewan-hewan, sama alam. Jadi mereka lebih lebih tahu menyatu sama alam, lebih ngerti. Kalau di sini kan kelincinya lepas ya. Jadi anak-anak bisa berlari, ada mainannya. Jadi bebas aja gitu. Nggak dibatas-batasin. Di taman seluas 1 hektar ini tersedia 50 kelinci beragam jenis. Yang bikin makin menarik, Anda juga bisa membawa oleh-oleh dengan memetik langsung buah stroberi di kebun yang lokasinya masih satu area dengan tempat wisata. Anak-anak kita biarkan untuk interaksi dengan kelinci, bermain-main dengan kelinci. Kelinci kita yang mungkin banyak varian kelinci lah, jenis-jenis kelinci, ada angkora, ada rek, ada giant, seperti itu. Untuk berwisata di Taman Kelinci ini, Anda cukup membayar tiket masuk Rp20.000 saja. Bagaimana? Murah meriah bukan? Wisata edukatif yang mengesankan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Anak-anak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengisi waktu libur ataupun waktu luang dengan bermain permainan tradisional. Alih-alih bermain game online, mereka memilih permainan tradisional mulai dari kelereng, lompat tali hingga aneka permainan tradisional yang kini sudah jarang dimainkan. Anak-anak di Desa Cinangsi, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah mengisi waktu libur dengan bermain permainan tradisional. Setiap sore anak-anak ini menghabiskan waktu mereka dengan bermain berbagai permainan tradisional yang saat ini sudah jarang dimainkan. Permainan yang hampir punah itu dimainkan dengan riang gembira di halaman rumah warga.
Mainan yang dimainkan mulai dari congklak, kelereng, lompat tali karet, cublak-cublak suang, dan aneka permainan tradisional lainnya. Permainan tradisional ini tentu saja tak membutuhkan biaya, cukup dimainkan secara bersama-sama. Menurut mereka, mengisi waktu libur ataupun waktu luang dengan permainan tradisional cukup menyenangkan, sekaligus dapat mengurangi kebiasaan bermain gadget. Permainan yang dimainkan anak-anak ini tentu saja dapat menjaga kelestarian permainan tradisional yang saat ini sudah mulai tergerus dengan permainan modern, terutama game online. Selain itu, permainan tradisional dapat meningkatkan interaksi sosial serta menumbuhkan kreativitas anak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Beragam acara bisa dilakukan anak-anak saat libur sekolah. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung berburu kepiting di pantai. Kepiting yang ditangkap oleh anak-anak kemudian diolah menjadi sup kepiting lada hitam yang lezat dan otentik. Anak-anak di Bangka Belitung memiliki cara tersendiri untuk menghabiskan waktu liburan sekolah. Mereka ikut orang tua mereka berburu kepiting di tepi pantai. Sambil membawa jaring dan wadah, sejak pagi anak-anak ini dengan semangat menangkap kepiting di sepanjang pesisir pantai. Sementara orang tua mereka mendampingi anak-anaknya sembari memberi edukasi cara menangkap kepiting yang aman. Kepiting segar hasil tangkapan kemudian dikumpulkan untuk diolah jadi kuliner lezat, yakni sup kepiting lada hitam. Kepiting yang sudah dicuci bersih, direbus hingga kemerahan, lalu diangkat dan dipotong jadi 2 bagian. Kemudian kepiting dimasak lagi dengan bumbu rempah seperti bawang putih dan lada hitam yang ditumbuk halus. Ditambah potongan wortel, telur, kol hingga bihun, serta seledri. Jangan lupa tambahkan garam dan penyedap untuk menambah rasa. Rasa sup kepiting yang lezat dan otentik bisa menggugah selera, apalagi dinikmati dengan pemandangan tepi pantai yang syahdu. Lagi suruh ngambil kepiting. Terus diapain gitu? Dimasak. Masak apa? Dimasak sop. Gimana rasanya? Enak banget. Terus? Manis. Kali ini di musim libur panjang anak sekolah, kami biasanya ke pantai itu cuma mandi-mandi aja. Tapi kali ini kita nggak, selain mandi kita juga mencari apa itu pun namanya? Mencari kepiting dan siput. Hewan-hewan itu kami olah nih jadi masakan. Kita tadi mencoba membuat sup kepiting. Bahannya juga nggak terlalu sulit ya Bun ya. Aktivitas berburu kepiting ini bisa jadi kebiasaan anak-anak di Bangka Belitung untuk habiskan waktu liburan. Diharapkan aktivitas ini tidak hanya mempererat hubungan antar anak dengan orang tua, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berkreasi dalam memasak. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Berlibur ke Pulau Dewata, cobalah sesekali keluar dari sentral wisata mainstream seperti Kuta, Sanur maupun Nusa Dua. Di Tabanan ada wisata unik yang menawarkan atraksi berbasis pertanian tradisional, mulai dari membajak sawah hingga menangkap belut. Desa wisata Jatilui di Kecamatan Penebel Tabanan merupakan salah satu desa wisata di Bali yang dikenal dengan keunikan sistem subak yang mengatur sistem irigasi sawah secara tradisional. Tidak mengherankan jika UNESCO menetapkan Jatilui sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2012. Menikmati keindahan area persawahan berkonsep terasering, para wisatawan bisa menyaksikan secara langsung aktivitas pertanian tradisional Bali. Mulai dari tradisi metekap atau membajak sawah yang ditarik kerbau, hingga menyaksikan permainan tradisional menangkap belut di kolam lumpur. Atraksi metekap menggunakan lampit dan ditarik kerbau merupakan terobosan yang dilakukan pengelola destinasi setempat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Atraksi yang ditawarkan sengaja berkaitan dengan alam agar menyatu dengan konsep wisata edukasi pertanian yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Jatilui. Selain melestarikan tradisi metekap,
Wisata ini juga bertujuan sebagai edukasi agar para pelancong mengetahui cara membajak sawah tradisional di Bali. Apalagi saat ini banyak petani yang sudah beralih membajak sawah menggunakan traktor, sehingga membajak sawah dengan kerbau sangat jarang ditemui. Visit Bali, please visit Jatiluwih, because Jatiluwih you will still have the traditional way of agriculture that you can find in very few places in the world. So you have this cow, still use the traditional way to work on the rice field. Selain tradisi metekap, wisatawan juga dapat menyaksikan permainan tradisional menangkap belut yang bisa dilakukan di area persawahan. Menangkap belut ternyata tak semudah yang dibayangkan karena mudah lepas lantaran licin. Selain itu, ibu-ibu di desa Jatiluwih pun tidak ketinggalan menunjukkan tradisi nebuk atau menumbuk padi menggunakan lesung. Selain menjadi lambang semangat gotong royong dan kerjasama, tradisi ini juga bermakna bekerja bersama-sama untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Kearifan lokal yang sudah lama ditinggalkan dan dihidupkan lagi. Nah, ini saya yakin dengan adanya metekap, kita mungkin akan adakan mungkin seminggu sekali ada yang metekap di sini, sehingga menambah jumlah kunjungan dan lebih menarik lagi niat wisatawan untuk datang ke Jatiluwih. Selama ini warga memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tradisi semacam ini juga erat kaitannya dengan budaya agraris masyarakat Bali yang telah ada secara turun-temurun sekaligus menunjukkan identitas serta jati diri masyarakat Bali yang sesungguhnya. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit melaporkan. Pantai Ulele di Kabupaten Aceh Besar Aceh menjadi daya tarik para wisatawan untuk berburu sunset. Selain menjadi spot terbaik menikmati sunset di Aceh, Pantai Ulele juga menyuguhkan wisata kuliner keluarga. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bak lukisan bahari sunset di Pantai Ulele di Kecamatan Meraksa, Banda Aceh sungguh eksotik. Ya, Pantai Ulele memang menjadi salah satu spot terbaik di Provinsi Aceh untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Terlebih, pengunjung juga bisa melihat lalu lalang kapal nelayan tradisional untuk kembali melaut di sore hari. Menariknya lagi, pengunjung juga bisa menikmati detik-detik eksotis mewarna jingga langit sunrise yang menenangkan. Tak hanya itu, siluet dari balik gunung Ujung Pancu menambah suasana sore Anda di bibir Pantai Ulele bersama keluarga semakin hangat. Tapi sunsetnya di sini cantik sekali. Memang sangat-sangat cantik ya. Jadi memang kita mau sunset mesti datang ke Ulele. Kalau tempat lain mungkin agak jauh ya. Untuk kita orang Aceh ni di kawasan Ulele ataupun Aceh Besar, kita banyak orang datang ke Ulele. Ya, pasti senang kali kan karena bisa kita sambil minum-minum, ngopi-ngopi, foto bareng anak-anak. Jadi kami sore-sore ya mainnya kemari, apalagi ini kan lagi liburan, lagi anak-anak kan lagi libur sekolah kan. Jadi ya senang, apalagi sunset kayak tadi bagus sekali. Nah, bagi Anda yang hendak berencana berlibur ke Aceh, tak ada salahnya singgah ke Pantai Ulele untuk menikmati cantiknya matahari terbenam. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Keindahan Pulau Lombok seolah tiada habisnya. Salah satunya destinasi wisata air terjun Sarang Walet yang unik dan indah. Lokasinya tersembunyi penuh petualangan karena harus menyusuri sungai penuh bebatuan dan jembatan bambu. Jiwa petualang pasti tergugah saat mengetahui lokasi air terjun Sarang Walet di Desa Wisata Kembang Kuning, Lombok Timur. Tak hanya air terjunnya yang indah, perjalanan menuju ke sana juga penuh tantangan. Lokasi air terjun tersembunyi di belakang gua. Untuk mencapainya, wisatawan harus menyusuri sungai penuh bebatuan di antara tebing. Adrenalin ikut terpacu ketika harus melintasi jembatan bambu. Meski tersembunyi, air terjun Sarang Walet banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Para wisatawan menikmati keindahan alam dan dinginnya air terjun Sarang Walet yang bersumber dari mata air pegunungan Rinjani.
Oh ya, jalan ke sini tuh untuk akses ke sini tuh lumayan sulit ya menurut saya karena banyak bebatuan terutamanya, dan buat teman-teman saya saranin kalau mau ke sini jangan pakai celana panjang, pakai celana pendek aja supaya lebih aman gitu, pakaiannya nggak kotor juga. Anda yang punya agenda berlibur ke Lombok, jangan lupa memasukkan air terjun Sarangwalet dalam itinerary Anda. Jangan lupa pula berfoto cantik saat melintasi sungai di antara tebing yang cantik. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, libur sekolah anak sepatutnya diisi dengan kegiatan yang memberikan kenangan manis. Sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta menghadirkan ragam aktivitas seru bersama hewan-hewan lucu dan berbelanja dengan suasana musim panas atau summer vibes. Pertunjukan hewan Summer Funimals hadir di Tribeca Park, Central Park, Jakarta. Hewan-hewan lucu dan menggemaskan tak hanya memberi hiburan, juga edukasi kepada pengunjung. Selain pertunjukan hewan, pengunjung juga dapat menunggang kuda poni, memberi makan kuda dan domba merino. Seru sih, jadi buat sekolah liburan, jadi ajak ponakan juga main di sini. Dia horse riding di sini, terus lihat hewan juga, domba, terus ada bazar makanan juga. Jadi kita juga bisa sambil makan, sambil ngemil juga gitu. Seru acaranya, bantu anak-anak juga yang lagi liburan. Jadi kita parents juga nggak bingung ya mau kemana. Jadi mereka ada kegiatan, nggak cuma sekedar di rumah atau di mall aja. Event Summer Vibes juga menghadirkan pop-up market dengan 26 tenan artisan yang telah dikurasi. Dalam rangka kan kebetulan lagi main ke mall dan lihat-lihat di Instagram tuh ada info-info tentang ada acara Anabul, terus bakal ada event juga kan, katanya ada panggung juga. Jadi ya udah sekalian main, sekalian bawa Anabul juga, jalan-jalan, dan seru juga sih Mbak, rame banget di sini. Sensasi unik berbelanja dengan tema Summer Vibes dan Summer Funimals memeriahkan musim libur sekolah hingga 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Funmatch Celebrity Mini Soccer akan meriahkan final Piala Eropa 2024 yang digelar Vision Plus dan KUI Media Group. 20 artis kenamaan tanah air akan memeriahkan event bertajuk Euphoria Fest 2024 ini. Bertajuk Euphoria Fest 2024, Vision Plus dan KUI Media Group akan menggelar acara final Euro 2024. Event ini dimeriahkan dengan Fun Match Celebrity Mini Soccer yang diikuti 20 artis kenamaan tanah air pada 14 hingga 15 Juli 2024 di Gor Sumantri, Jakarta Selatan. Peserta yang dibagi menjadi 2 tim, yakni Vision dan Plus ini, mengikuti sesi latihan untuk memberikan penampilan yang terbaik nantinya. Kami ingin para pelanggan kami dapat terhibur selama hampir sebulan ini ya, sudah 3 mingguan kami menyajikan pertandingan-pertandingan Euro gitu. Kami lengkapi dengan penutupan ini nantinya untuk di final dengan Euphoria Fest. Semoga pengunjung kami dapat menikmati dan terhibur. Jadi kita melibatkan artis-artis yang konvensional media, juga beberapa influencer yang lebih besar digital media juga, yang kita harapkan juga bisa membawa fanbase-nya untuk yang tadinya belum kenal atau belum tertarik dengan Euro menjadi tertarik. Euphoria Fest 2024 merupakan bentuk komitmen Vision Plus untuk terus menghadirkan hiburan dan tayangan berkualitas bagi semua kalangan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan pemotor di Jalan Raya Kota Mamuju beredar viral di media sosial. Sementara di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kebakaran 3 rumah melukai seorang warga. Aksi ugal-ugalan pemotor yang berboncengan dengan rekannya beredar viral di media sosial. Aksi yang terjadi di Jalan Raya Kota Mamuju, Sulawesi Barat memperlihatkan pemotor melakukan freestyle dengan mengangkat ban depan tanpa mengenakan alat pelindung apapun. Aksi ini dilakukan hanya untuk kepentingan konten semata. Dalam waktu cepat, polisi menangkap pelaku yang diketahui merupakan warga Mamuju Tengah.
Setelah mendapat pembinaan, pelaku melakukan permohonan maaf lewat video di kantor Satlantas. Untuk konten yang bersangkutan menyampaikan bahwa hanya dibuat untuk konten, tapi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Mamuju tidak membenarkan dengan hal seperti itu, terutama di jalan utama di Mamuju. Hal seperti itu tidak diperbolehkan di jalan raya. 1.200 ton pupuk tenggelam bersama kapal kargo KM Lintas Armada Nusantara yang terbalik dan tenggelam di alur pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat kejadian tersebut, pemilik pupuk ditaksir mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Selain pupuk, muatan lain termasuk barang pribadi awak tak sempat diselamatkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Proses evakuasi bangkai kapal yang terbalik masih menunggu surat salvage dari Dirjen Perhubungan Laut. Tim Liputan melaporkan.